Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Didi Iswanto dari SMK Negeri 1 Pungging. Kali ini saya akan mendemonstrasikan tugas saya, tugas didakjur sesi 3 operator mesin CNC klaster 3. Kebetulan saya ada di kelompok G. Untuk tugas saya kali ini, kita ditugaskan untuk membuat benda ini dengan judulnya adalah CNC 4 milling dengan ukuran seperti ini, tampilannya seperti ini. Kemudian tugas kali ini kita akan menggunakan software Mastercam versi X5 atau versi 15 di sini ya. Baik, selanjutnya kita bisa memulai untuk membuat job sheet ini menggunakan Mastercam X5. Sebelum kita menuju program Mastercam X5, saya jelaskan secara singkat. Benda ini akan dikerjakan atau digambar dengan Mastercam X5 menggunakan perintah apa saja. Yang pertama, untuk bagian ini kita bisa menggunakan rectangle, kemudian ini radius juga, kemudian ini ada chamfer, kemudian ini ada lingkaran, ini ada slot. Ini nanti menggunakan perintah hole atau perintah lingkaran nanti. Kemudian ini menggunakan line dengan sudut. Ini radius. Untuk bagian ini kita nanti menggunakan expom. Ada expom move, ada expom rotate. Ini juga expom rotate. Demikian, langsung kita ke software Mastercam kita. Ini adalah tampilan pertama Mastercam X5. Selanjutnya kita buat garis sumbu dulu dengan menekan F9 pada keyboard. Seperti ini. Ini garis sumbu sudah muncul. Selanjutnya kita pertama akan membuat bagian bagian persegi ini dulu dengan panjang 100 dikali 70. Caranya kita bikin dengan rectangle. Kemudian kita tentukan di sini. Untuk kita bisa menggeser posisi ini, misalkan supaya nyaman, saya geser agak ke samping seperti ini dengan menggunakan anak panah pada keyboard. Seperti ini misalkan. Kemudian saya buka perintahnya, saya jalankan perintahnya, klik pada titik pusat, kemudian klik di sembarang tempat seperti ini. Geser ke sembarang tempat, kemudian klik satu kali. Klik. Selanjutnya kita tentukan panjang dan lebarnya. Panjangnya 70, lebarnya 100. Ini adalah ukuran incremental. Kemudian kalau selesai bisa tekan enter atau klik tanda centang berikut. Nah, ini kita sudah membuat ukuran 70 dikali 100. Selanjutnya kita akan membuat garis di sini. Garis ini dulu, satu garis ini dengan panjang 61,35. Kita bikin menggunakan perintah pada absolute. Kita klik dulu garisnya. Untuk membuat ini kita pakai line, kemudian arahnya di sini X. Kita lihat jaraknya X di sini adalah 70 dikurangi 56 dibagi 2 sama dengan 14. 70 dikurangi 56, 14 dibagi 2 sama 7. Jadi jaraknya ini adalah X-nya 7, Y-nya 0. Kita coba. X kita masukkan 7, Y-nya 0, Z-nya 0. Nah, ini ya. Garis ini sudah terbentuk seperti ini. Kemudian untuk ke atas saya menggunakan perintah incremental. Saya taruh di sembarang tempat dulu seperti ini. Klik. Kemudian di sini saya masukkan berapa tadi? 61,35. Kita masukkan di sini 61,35. Kemudian klik centang di sini atau enter. Nah, ini kita sudah membuat panjang 61,35 menggunakan perintah line. Selanjutnya kita akan membuat radius R50. Perintah yang kita gunakan adalah perintah create circle, create arcs and point ya. Di sini ada beberapa menu. Di sini kita create arcs
endpoint. Di sini ada perintah enter the fix point. Kita klik saja di sini. Selanjutnya untuk second point atau perintah kedua, kita lihat ukurannya di sini. Di sini ada ukurannya adalah 10 tambah 2, 12. Untuk koordinatnya di sini 86. Kita masukkan di absolute. Di sini 12, kemudian Y-nya 86, kemudian Z-nya 0. Untuk sudutnya, untuk radius, maaf, ini untuk radiusnya kita masukkan 50 sesuai dengan perintahnya. Kemudian di sini 100. Kemudian kita klik di sembarang tempat di sini. Nah, saya ulangi, ini langsung, biasanya perintahnya beta. Saya escape. Untuk mengulangi kita escape seperti ini, kita unduh. Kita ulangi, kita mengurangi ini, perintah create add endpoint, kemudian kita masukkan 12. Kita klik, saya escape dulu. Kita klik dulu ini, kita tentukan titik pertama dulu, selanjutnya masukkan 12, Y-nya 86, kemudian Z-nya 0, untuk radiusnya adalah 50, kemudian untuk ini 100. Kita klik di sini. Nah, di sini kita disuruh untuk memilih salah satu busur. Saya pilih ini. Tadi otomatis terklik karena saya ngekliknya di dekat sini, mungkin langsung terpilih. Ini caranya yang betul ya. Selanjutnya kita akan membuat ini ya, di garis ke sini sepanjang garis ini adalah kita menggunakan perintah absolute line ya. Jadi garis di sini ke sini. Nanti jaraknya ini adalah 70 dikurangi 7. Ini dengan ini sama, berarti jaraknya ke sini 70 dikurangi 7. Untuk tingginya sama 86. Kita coba, kita line, kita klik di sini dulu, kemudian geser ke sini. Kita masukkan ukuran di X-nya ini adalah 70 dikurangi 7. Untuk Y-nya adalah 86. Untuk Z-nya 0. Kemudian ini nanti otomatis ini, kemudian tekan enter saja. Nah, ini kita sudah selesai bikin ini. Selanjutnya kita bikin garis ke sini. Sampai notok ke sini, ini adalah panjangnya, tingginya 86. X-nya 86. Nah, ini X-nya adalah tadi kita tidak perlu ini, kita tentukan titik ini, kita pakai yang model cara pakai di sini ya. Kita klik dulu, kita pakai cara incremental. Kita klik seperti ini pusatnya, kemudian ini kita klik sembarang. Misalkan di sini, ini lebih mudah caranya. Kemudian di sini kita masukkan angka tingginya tadi. Ini kan dengan ini sama, tingginya adalah 86. Kita masukkan tingginya 86. Langsung enter atau klik centang. Nah, ini sudah jadi bagian ini. Selanjutnya kita akan membuat, paling mudah saya misalkan membuat ini ya, membuat lingkaran dan ini. Paling mudah saya membuat lingkaran dulu dengan cara ini. Kita tentukan jaraknya dulu untuk lingkaran ini, jaraknya di sini berapa. Kemudian kita sudah menemukan satu, ini 70 untuk tingginya. Kita menggunakan absolute berarti 70, sementara jarak tengah ini, jarak di tengah sini adalah 31 ditambah 7. Ini tadi kita sudah tahu di sini 7 ya. Oke, berarti 31 tambah 7 untuk X-nya, untuk Y-nya 70. Kita coba. Kita pakai, sekarang kita pakai menu circle center point di sini. Klik. Atau kita bisa tentukan dulu untuk titik pusatnya. Caranya untuk titik pusat point, kemudian position. Tadi jaraknya adalah
36, maaf, kita cek lagi untuk ini jaraknya adalah 31 ditambah 7. Oke, kita coba di sini untuk kita ulangi lagi poin position, kita masukkan 31 ditambah 7, kemudian Y-nya adalah Y-nya adalah 70, kemudian Z-nya 0, kita enter. Nah, ini kita sudah menemukan titik pusat dari koordinat ini. 70, Y-nya untuk X-nya adalah 31 tambah 7. Selanjutnya kita bisa menggunakan perintah circle center point. Kita klik, kemudian kita klik di tengah. Di poin yang kita buat, kita klik sembarang. Kemudian kita tentukan radius atau diameter. Di sini diameternya adalah 22. Kita masukkan di sini salah satu 22. Setelah itu kita oke, kita centang atau kita enter. Oke, kita sudah bikin bagian ini. Selanjutnya kita bikin bagian kotak ini ya. Kita bikin bagian kotak. Caranya adalah kita tentukan titik pusat dulu. Kita sudah tahu di sini tadi, tinggal kita titik pusat yang bagian ini adalah 24,1. Untuk ini ternyata posisinya beda titik pusatnya. Di sini 24,1, di sini titik pusatnya adalah 29 ditambah 7. Oke. Kita tentukan seperti tadi, create point position. Di sini 29 untuk X-nya ditambah 7. Kemudian untuk Y-nya 24,1. Untuk Z-nya 0, kemudian tekan enter. Nah, di sini kita pastikan dulu apakah sudah benar. 29 tambah 7, terus yang ininya adalah 24,1. Oke. Selanjutnya kita membuat perintah. Ini bagian ini terlihat seperti ini ya. Ini adalah namanya, perintahnya adalah create rectangular shape. Ini membuat tampilan bentuk seperti ini. Saya klik dulu. Di sini kita disuruh menentukan posisi atau base point-nya. Kita masukkan dulu di sini keterangan yang diinginkan. Panjangnya 40, tingginya 30, diameternya 6, radiusnya 6. Kita masukkan di sini. Ininya 40, kemudian tingginya 30, diameternya 6. Kemudian bentuk yang kita inginkan adalah ini, kotak. Terus ini pusatnya kita pilih di sini. Kemudian kita letakkan, nah ini ya, kita letakkan di titik pusat ini. Nah, kita sudah jadi. Kita geser, kita cek dulu apakah sudah betul. Sudah benar, kita centang atau kita enter. Oke. Selanjutnya ini ada yang kelewat di sini ya. Kita tadi belum membuat bagian ini. Caranya kita pakai metode yang absolut. Ini menggunakan lines. Jadi ini nanti ada radius. Kita buat garis dulu sampai 10 dulu. Kemudian kita tarik ke atas sampai 97 absolutnya. Kemudian geser lagi ke sini nanti sampai notok di sini adalah ke 70. Kemudian kita bikin sedikit garis ke sini dengan panjangnya 4 mili 4 mili untuk membuat radius 4. Kita coba sekarang, kita 10 dulu, 10, kemudian ini 10, X-nya 0 di sini, X-nya 10, Y-nya 0. No, maaf. X-nya 0, kemudian Y-nya 90, kemudian ke sini adalah X10, Y90 juga. Kita coba. Kita tentukan dulu X-nya 0, Y-nya 90,
Z-nya 0. Nah, akan terbentuk seperti ini. Setelah itu kita bisa menggunakan incremental, boleh kita klik dulu sembarang di sini, klik, kemudian kita masukkan 10, kemudian centang. Nah, ini selanjutnya kita ke atas di sini dengan jaraknya adalah 97. Kita pakai absolutnya. Klik di sini ke atas seperti ini. X-nya sudah 10. X-nya kita masukkan 10. Y-nya adalah 97. Kemudian Z-nya 0. Enter. Kita sudah bikin seperti ini. Kemudian terakhir kita geser ukuran kita sampai kita buat garis sampai sini dulu. Caranya kita klik line lagi, kita klik di sini, kemudian di sini kita tentukan X-nya masih sama 97, Y-nya masih sama 97, X-nya adalah 70, Z-nya 0. Kemudian enter. Terakhir kita buat ini, kita langsung aja karena ini cuma ukurannya cuma satu arah di sini 4. Kita klik sembarang dulu ke bawah, kita masukkan 4 mili. Enter. Nah, ini sudah jadi di sini. Selanjutnya kita membuat radius. Pertama kita bikin radius 5. Caranya di sini kita buka perintah fillet entities. Berapa filletnya adalah 5. Yang di fillet adalah bagian ini dan ini. Kita klik di sini dan sini. Berikutnya adalah bagian ini, kita geser menggunakan panah. Bagian ini adalah chamfer 2 kali 45 derajat. Kita ganti perintahnya chamfer. Kemudian kita masukkan ukurannya adalah 45 derajat. Kita pilih mana yang di chamfer, bagian ini dan bagian ini. Oke. Nah, sudah jadi. Terakhir kita bikin ini, bagian sini adalah R4, radius 4. Kita buka lagi untuk radius adalah fillet, masukkan radiusnya 4, kita pilih bagian ini dan bagian sini. Oke. Oh ya, ada satu yang juga belum, ini adalah R2. Kita ganti radiusnya 2. Kita buka dulu menunya tadi sama, kita pastikan ini, kemudian ini 2. Pilih ini dengan sini. Oh, ini ikut ya, tadi belum saya enter, kemungkinan saya unduh, escape dulu, lalu unduh 1 kali. Kita coba, kita ulangi. Sini kita masukkan yang 2 dulu. Oke, kita belum seperti ini dulu. Selanjutnya kita klik lagi, kita ganti diameternya 4, kemudian kita pilih. Nah, ini sudah betul sesuai dengan gambar. Kita minimis gambar kita dengan menggerakkan roda, menggelindingkan roda mouse ke belakang seperti ini sampai ukurannya sesuai. Selanjutnya kita cek gambar kita. Yang belum adalah bagian ini dan ini ya, yang bagian ini dan bagian ini. Ini kita bikin dulu. Untuk pertama ini adalah bagian lingkaran ini dengan diameternya adalah 4,2. Ini adalah lubang bor di sini. 4,2, kemudian kita kopikan 1, kemudian kita rotasi sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Caranya kita bikin dulu pakai ini, pakai circle center point, kita masukkan diameternya adalah 4,2. Kita klik di sini.
Oh maaf ya, ini diameter bukan radius. Kita batalkan, kita unduh satu kali, kita klik lagi, kemudian kita klik di sini, kita klik sembarang, baru kita masukkan diameter di sini 4,2, 4,2, kemudian klik centang. Nah ini selanjutnya kita menggunakan menu Xform. Xform caranya kita klik di sini, kemudian pilih translate, karena kita di sini kita disuruh memilih mana yang akan kita translatekan bagian ini. Klik, kemudian tekan enter. Nah setelah tekan enter, kemudian ini akan kita gandakan satu kali dulu sebelum nanti kita rotasi. Kita gandakan satu kali dengan jarak adalah R10 arah Y 10. Kemudian kita oke seperti ini. Kemudian bagian ini nanti kita rotasikan, kita rotasi, kita gandakan sebanyak 5, 1, 2, 3, 4, 5. Caranya Xform, kemudian rotate, pilih ini, enter, selanjutnya masukkan 5, kemudian sudutnya 60, kemudian kita tentukan titik pusat di sini. Oke, sudah betul. Kemudian oke. Berikutnya kita juga akan melakukan Xform bagian ini. Sebelumnya kita buat bentuknya dulu ini. Caranya kita cek dulu ukurannya di sini. Di sini ukurannya kita bikin garis bantu satu kali di sini. Kita bikin lingkaran dulu di sini. Kemudian kita bikin garis bantu 1 dan 2. Caranya seperti ini, kita bikin lingkaran dulu. Ini radius diameternya adalah 40. Kita lihat di sini R20 ya. Kita masukkan 20. Oke. Selanjutnya kita bikin garis ini. Berarti ini 30, ini jaraknya 30, berarti dari 0 ke atas 15, 0 ke bawah 15 min. Kita coba, kita menggunakan perintah line. Kita klik titik pusatnya di sini, kita klik sembarang, kemudian kita masukkan 15. Oke. Selanjutnya kita buat yang garis satunya seperti ini. Masukkan min 15 karena arahnya ke bawah. Oke. Selanjutnya kita bisa memotong bagian yang tidak diperlukan. Caranya kita klik trim, kemudian pilih bagian ini, kita aktifkan. Selanjutnya kita potong, ini kita potong, ini juga, kemudian ini kita pakai perintah del saja. Kalau sudah, kita oke dulu. Kemudian bagian ini kita hapus, kita del, tekan del pada keyboard, atau kita klik perintah del di sini, kemudian pilih bagian yang mau di del, enter. Selanjutnya kita Xform copy untuk bagian ini sebanyak 3 kali. Caranya kita Xform, rotasi, kemudian pilih bagian ini, enter. Selanjutnya kita rotasi berapa kali, di sini ada 1, 2. Ini sudah jadi, berarti tinggal 2. Kita masukkan 2. Untuk sudutnya kita masukkan 90. Kemudian kita cek, kita titik pusatnya dulu, kita cek. Kita lihat hasilnya ke atas, padahal yang diinginkan adalah ke bawah. Caranya untuk mengubahnya, kita ganti saja sudutnya dari 90, supaya ke bawah, kita dari 90 menjadi min 90. Kita cek lagi. Nah, ini sudah betul. Kemudian oke. Oke, kita cek kembali. Apabila ada bagian-bagian yang
kita bisa hapus. Ini ada mungkin tadi belum saya undo atau belum saya hapus, kita bisa klik delete. Baik, sudah bersih. Selanjutnya kita akan memproses ini ke mesin. Ini sudah selesai semua, saya cek dulu, sudah semua. Kita bisa lanjut ke mesin. Kita pilih mesinnya dulu. Mesinnya kita pilih milling. Kemudian di sini biasanya bisa default, bisa yang sudah disediakan di sini. Coba saya pilih yang ini. Oke, selanjutnya kita stock setup. Kita tentukan pencekaman dan benda kerja. Stock setup, misalkan benda kerja itu hasil awalnya adalah hasil nanti yang diinginkan adalah 70 kali 100. Kita punya benda kerja lebih, misalkan 71, kemudian ininya 100 seperti ini. Kemudian ini kita pindah tanahnya ke sini, kemudian ininya 30. Ini untuk setnya, tebal bendanya. Kita oke dulu, kita cek. Nah, ini adalah keliru, jadi kebalik ya. Kita stock setup kembali. Kita balik, ini 101. Ini 71, misalkan seperti itu. Kemudian kita tebalnya tetap 30, kita oke. Nah, ini sudah betul, kita cek secara isometri benda kita apakah sudah betul. Nah, ini ya, kita buat lebih, nanti kita gunakan perintah kontur untuk meratakan atau merapikan ukuran ini sampai pas. Selanjutnya kita ke toolpad. Kita gunakan toolpad untuk membuat bagian paling luar dulu. Kita facing dulu benda ini ya, kita facing dulu. Caranya toolpad facing, kita namai titik sesi 3. Oke, kemudian pilih bagian terluar di sini seperti ini. Kemudian oke, facing. Untuk toolnya klik kanan, create new tool, kemudian end mill. Facing yang kita gunakan diameternya 12. Kemudian langsung kita ke parameter. Kecepatannya saya buat 300, kecepatannya 400, pelang rate-nya 300, retract-nya 300, spindle-nya 1500. Kita sesuaikan dengan mesin saya. Oke, kemudian cut parameter kita biarkan. Kita pilih cut parameternya ini yang zigzag. Kemudian linking parameter kita berikan jaraknya ini 15 saja, mesin saya kecil. Kemudian ini 5 boleh. Fit plane-nya 1, absolute. Kemudian top outlook 0 di sini, kedalamannya kita buat 1. Kita buat 0 tadi. Oke. Selanjutnya kita simulasikan caranya. Klik verify, kemudian start. Ini tidak menyayat karena tadi stoknya kita buat 0, tapi nanti di benda kerja waktu kita setting 0 di sini kita makankan sedikit supaya nanti ini bisa rata. Sementara tidak saya rubah seperti ini saja. Selanjutnya kita langkah kedua masih dengan tool 12 end mill, kita gunakan untuk meratakan bagian ini ya, meratakan bagian sisi-sisi ini menggunakan perintah kontur. Caranya toolpad, kemudian kontur, pilih bagian ini, kemudian oke. Kita klik kontur,
Untuk toolnya masih sama, kemudian cut parameter toolnya sama ya. Oke, cut parameter kita gunakan menyayat dari samping kiri, masih sama. Tab of cut kalau kita isi, misalkan ini adalah untuk bagian yang atas ini 5 mili, kita mau makan 1 mili, berarti ini adalah 5 kali ya. Kita misalkan isinya ini stepnya adalah 1 mili, finish cutnya kita nolkan, step terakhir 1 kali. Untuk multipass coba kita gunakan, kita beberapa kali ini kita coba 4 kali misalkan. Spacingnya kita buat 5. Oke, finishnya kita buat 1 kali. Kita coba, kita oke, kita simulasikan lagi. Kecepatannya kita kurangi, play. Oke, sudah sesuai. Jadi menyayat pelan-pelan dari luar supaya kena semua, kemudian bergerak ke dalam sampai selesai. Kita percepat. Oke, sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat bagian ini, sudah selesai. Sekarang kita buat bagian ini. Nah, bagian ini dan bagian ini disebut pocket. Kita masih tetap menggunakan diameter 12, menggunakan pocket dengan pisau yang sama. Jadi untuk bagian pocket ini kita menggunakan pisau yang sama, N-mil 12. Kita coba. Sekarang kita toolbar, pilih pocket, kemudian pilih pocketnya 1, langsung jadi 2 sekalian. Oke, kemudian pocket di sini, toolnya masih sama. Oke, kemudian cut parameter, pilih claim di sini, kemudian roughingnya kita pakai roughing, misalkan kita pakai yang spiral, roughing di sini. Kemudian let in let out sama. Ini kita coba dulu let in let out nya nanti, karena ini bagian dalam kita nonaktifkan dulu. Depth of cut, ini jumlah step maksimumnya kita ganti 0,5 misalkan sini per langkahnya. Kemudian finish cutnya 0, nggak usah finish cut. Kemudian kita ke linking parameter. Untuk linking parameter kita sesuaikan mesin saya, mesin di pemesinan 15, tracknya 10 atau 5, kemudian grade pen-nya 1, top stroke 0, kedalaman kita cek kedalamannya adalah 3 mili, kedalaman min 3 absolut.
coba simulasikan gini, kita pelankan sedikit. Ya, kita coba lagi, sorry tadi salah, kita naikkan sini, kita play. Yang kedua, sudah betul. Selanjutnya kita akan membuat bagian yang paling bawah di sini, bagian sini sedikit ini menggunakan handmill 10. Jadi kita toolpad dulu, kemudian pakai kontur, kemudian kita pilih bagian ini. Sampai sini oke. Kemudian kontur, toolnya kita bikin baru, create new tool, handmill diameter 10, parameternya kita isikan sama. Jadi untuk feed rate-nya 400, pelang rate-nya 300, retract-nya 300, spindle-nya 1500. Kemudian oke. Untuk cut parameter ini kita gunakan ya, betul. Depth of cut maksimumnya 1 mili. Oke, bisa, boleh. Let in let out kita aktifkan. Multipass boleh kita aktifkan juga. Kita karena sedikit kita pakai 3 misalkan, spacingnya 5, spacingnya saya ganti 3, jaraknya ini. Kemudian finishnya 1. Oke. Kemudian thinking parameter kita cek kedalamannya adalah 10 mili. Thinking parameter di sini oke, 15 boleh, ini 5, 1, 0, depth of cut-nya min 10. Kemudian kita lihat kita simulasikan. Sudah betul ya. Dengan ketinggian tadi sudah betul, tapi kita sementara kita seperti ini sudah betul, kita bikin seperti ini dulu. Selanjutnya kita akan membuat bagian ini menggunakan kontur, sepertinya terlihat pocket tapi kita menggunakan perintah kontur. Kita buka langsung, kita toolpad, nanti kita pilih kontur, kita pilih bagian ini, 1, 2, 3, oke. Pilih kontur, tool. Untuk toolnya kita menggunakan tool baru, kita menggunakan tool dengan diameter handmill 6 ya. Parameternya kita masukkan, feed rate-nya 400, pelangin rate-nya 300, retract-nya 300, kecepatannya 1500. Kemudian oke. Cut parameter sudah off, depth of cut boleh, let in let out tidak apa-apa, multipass kita nonaktifkan karena tidak melebar. Making parameter betul, kita ulangi lagi, kita coba kembali
Oke. Nah, ini kelihatannya sudah sip. Kita coba kembali, kita play-kan. Nah, ini sudah betul. Oke, selanjutnya kita akan membuat bagian ini, membuat bor. Kita menggunakan center drill. Posisikan seperti ini dulu. Kita ini toolpath, kemudian kita drill, kemudian kita drill point selection. Kita pilih lubang. Kita mulai dari, misalkan dari sini satu, dari tengah dulu, kemudian ke sini kita pilih diameternya ya. Nah, kita pilih titik pusatnya, kemudian kita oke. Drill. Untuk toolnya kita bikin baru tool, kita pilih center drill. Central drillnya kita diameter 10. Untuk sudutnya saya anggap bisa betul. Parameternya, bit rate-nya kita kecilkan, misalkan 100. Lang rate-nya 50, retract-nya 50. Speed-nya kita masukkan speed 500 putarannya. Kalau kita masukkan 500 boleh. Oke. Kemudian cut parameter, kita pilih back drill. Linking parameter, seperti biasa. Retract-nya saya masukkan 5 saja. Top of stock-nya ini 0. Kemudian kedalamannya di sini, kedalamannya kita sedikit saja karena kita hanya center drill. Kita masukkan kedalamannya ini 1, minus 1 begini, kemudian oke. Bisa kita cek di sini, kita simulasikan, verify, kita play. Oke, ini sudah betul. Sekarang kita membuat lubang bor atau ini dengan kedalaman 12,24. Caranya kita toolpad kembali, kemudian drill, kemudian kita pilih lubangnya, kita pilih dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian oke. Untuk toolnya kita ganti tool kelima, kita masukkan tool kelima dulu. Tool kelima ini adalah drill dengan diameter 4,2. Kemudian parameternya, bit rate-nya 100, lang rate-nya 50, misalkan retract-nya 50, spindle speed-nya 300. Oke. Setelah itu kita cek cut parameternya, kita ganti back drill masih sama, kemudian linking parameternya sudah sesuai dengan mesin. Di sini kita masukkan kedalaman minus 12,24, minus 12 saja ya. Kita mau sesuaikan sama juga tidak apa-apa, 12,24. Kita oke. Kita cek kembali. Oh,
tadi dari samping tidak terlihat, ternyata ini ya sudah betul, ternyata kelihatannya tidak dalam, ternyata kalau kita intip sudah betul. Oke, selanjutnya kita terakhir adalah membuat lubang tap di sini. Caranya kita posisikan kembali seperti ini, toolpad kembali, drill, pilih lubang lagi, 1 2 4 6 7. Oke, kemudian toolnya kita terakhir, ini tool, kita pilih tab, di sini. Oh, ini ya yang betul, ini diameternya adalah M5, kita pilih 5, kemudian parameternya bitrate-nya 100, slang rate-nya misalkan 50, ini 50, spindle-nya 100, kemudian tekan parameter, kita pilih tab, dan linking parameter. Kedalamannya di sini untuk pengetapan adalah 8. Ini saya buat 8 ya di sini. Di sini tidak ada, saya buat 8 misalkan. Saya buat absolut incremental minus 8. Oke. Kita cek kembali. Jangan lupa kakak geser ke sini ya. Nah, ini agak pendek karena ini tidak dalam, cuma 8. Baik, kita sudah selesai mendemonstrasikan dari proses pertama sampai terakhir. Sekarang kita demonstrasikan ulang. Kita pilih semuanya seperti ini, kemudian kita verify. Di sini akan proses dari awal sampai akhir. Saya ulangi lagi. Untuk yang terakhir saya ulangi di sini. Nah, setelah ini membuat bagian yang luar sampai kedalaman 10. Akhir nanti membuat kontur. Ini menggunakan kontur bukan pocket ya. Kemudian ini membuat lubang bor, kemudian ini bor, tadi center drill, sekarang ngebor, kemudian ini tab. Nah, ini sudah selesai.